panggilan sidang kepada para pihak perkara pidana dengan nomor register perkara 228-B/2024 Pengadilan Negeri Gorontalo antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Dipersilakan untuk segera memasuki ruang sidang utama Profesor Umar Seno Aji, Sarjana Hukum. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim telah berada di ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, setelah kami amati sidang ini sudah layak dijalankan di ruang persidangan kali ini sesuai dengan pasal 32. Dalam perkara ini kami mengajukan dua surat penetapan. Yang pertama adalah penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo atas penunjukan hakim majelis, dan yang kedua adalah surat penetapan dari hari tanggal sidang yang jatuh pada hari ini tanggal 21 Oktober 2024 di dalam Pengadilan Negeri Gorontalo. Bagi pengunjung sidang, saya perhatikan bahwasanya untuk menjaga tata tertib yang berlaku di dalam jalannya persidangan. Panitera siap? Siap, Ketua. Jaksa penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap. Baik, persidangan ini Senin 21 Oktober 2024 pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili tindak pidana biasa pada acara umum dengan nomor register perkara 228 pidana biasa 2024 Pengadilan Negeri Gorontalo atas nama terdakwa Akbar Ahmad dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum sesuai dengan pasal 154 ayat 1 bab hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam persidangan dalam keadaan bebas. Baik, terdakwa siap hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan pasal 157 ayat 1 bab, apakah terdakwa memiliki hubungan darah dengan kami majelis hakim? Tidak, Yang Mulia. Baik, sudah berapa lama terdakwa ditahan sebelumnya? Dari tanggal 8 Juni sampai tanggal 27 Juni. Baik, sesuai dengan pasal 165 ayat 1 bab, terdakwa akan diperiksa identitas terlebih dahulu. Harap dijawab yang benar. Nama saudara? Akbar Fadil Tempat tanggal lahir? di Kota Gorontalo ini. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, apakah benar? Benar ya, Mas? Baik, terdakwa sesuai dengan pasal 54 ayat 1. Terdakwa sesuai dengan pasal 54 KUHP. Saudara harus berhak didampingi oleh penasihat hukum terdakwa. Apakah benar kesampingnya adalah penasihat hukum terdakwa? Benar ya, Mas? Baik, penasihat hukum terdakwa silakan maju untuk menunjukkan kartu advokat, dan jaksa penuntut umum silakan maju untuk melihat keabsahan. Silakan kembali ke tempat. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sebelumnya terdakwa sudah menerima salinan dakwaan. Sudah ya, Mas? Jaksa penuntut umum sudah siap dengan dakwaannya. Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Dan untuk penasihat hukum silakan perhatikan dengan baik.
Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk keadilan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Izinkan kami selaku jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM 181-DTO-09-2024. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Penahanan: terdakwa ditangkap sejak 8 Juli 2024, kemudian terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024. Penuntut umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024. Penuntut umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasal 25 sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa para Fadil DGP sekitar bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kedai mie Gorontalo yang beralamatkan di Jalan Rambutan, Kelurahan Tomola Botol Selatan, Kecamatan Gemini, Kota Gorontalo, dan di CV Nabil Tunggal yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim, Komplek Kantor Pajak Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal ketika terdakwa pada bulan Mei tahun 2024 meminjam satu unit laptop merek HP warna silver beserta charger milik saksi korban Ivan Rusaid dengan maksud yang untuk digunakan terdakwa pada ujian proposal di kampus Universitas Terbuka. Selanjutnya, saksi korban menyerahkan kepada terdakwa satu unit laptop merek HP warna silver beserta charger tersebut, dan setelah satu unit laptop dan charger milik saksi Ivan Rusaid berada di penguasaan terdakwa, kemudian pada tanggal 14 Juni 2024 pada pukul 14.30 WIB terdakwa membawa laptop beserta charger milik saksi korban di kedai mie Gorontalo tanpa sepengetahuan saksi korban Evan Rusaid. Bahwa satu unit laptop merek HP warna silver beserta charger milik saksi korban Evan Rusaid digadaikan oleh terdakwa seharga 6 juta rupiah. Atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Evan Rusaid mengalami kerugian sebesar 6 juta rupiah. Perbuatan terdakwa para Fadil DGP sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUH Pidana Junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa para Fadil DGP sekitar bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 bertempat di kedai mie Gorontalo yang beralamatkan di Jalan Rambutan, Kelurahan Tomola Botol Selatan, Kecamatan Gemini, Kota Gorontalo, dan di CV Nabil Tunggal yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim, Komplek Kantor Pajak Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut. Berawal pada tanggal 31 Mei tahun 2024, terdakwa meminjam satu unit laptop merek HP warna silver beserta charger milik saksi korban Evan Rusaid, di mana sebelum dipinjam laptop beserta charger oleh Evan Rusaid, terdakwa menyampaikan bahwa maksud daripada terdakwa untuk meminjam laptop milik saksi Evan Rusaid untuk digunakan pada ujian proposal daripada terdakwa di kampus Universitas Terbuka. Selanjutnya, saksi korban Evan Rusaid menyerahkan satu unit laptop merek HP beserta charger tersebut kepada terdakwa pada saat sedang berada di rumah saksi korban.
junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Gorontalo, 21 Oktober 2024, Hormat kami Jaksa Penuntut Umum, Probatif SH, Setiapian Tirami SH, ada yang bersama yang mulia. Baik, saudara terdakwa sudah mengerti dengan dakwaan tersebut. Mengerti yang mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Setelah mendengarkan dakwaan dibacakan sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUH, penasihat hukum terdakwa berhak mengajukan nota keberatan dari jaksa penuntut umum. Bagaimana penasihat hukum? Baik, kami dari penasihat hukum terdakwa siap dengan eksepsi yang akan kita sampaikan. Baik, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan ditunda sampai 7 hari ke depan. Panitera, tanggal berapa? Baik yang mulia, 7 hari ke depan yaitu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Baik, maka sidang akan saya tunda sampai 7 hari ke depan pada tanggal 28 Oktober 2024 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan agenda sidang pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum terdakwa. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Persidangan selesai, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin di Muhammad Badir. Panitera siap? Siap ketua. Jaksa penuntut umum siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Sidang lanjutan Senin 28 Oktober 2024 pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili tentang tanggapan dengan nomor register perkara 28 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Gorontalo atas nama terdakwa para Fadil dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa siap? Siap yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan nota keberatan dari penasihat hukum. Bagaimana? Sudah siap dengan eksepsinya penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik, silakan untuk penasihat hukum dan untuk jaksa penuntut umum untuk didengarkan dengan baik. Baik yang mulia, kami dari penasihat hukum akan membacakan eksepsi atas terdakwa. Eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor PDM garis datar 181 garis miring PTO garis miring 09 garis miring 2024 atas nama terdakwa Akbar Afadil DGP diajukan oleh tim penasihat hukum Advokat Sadi Idris SHMH, Advokat Rati Sulasri SHMH, Advokat Fitriani SHMH, disampaikan di hadapan persidangan tempat Pengadilan Negeri Gorontalo, waktu Senin 28 Oktober 2024, pukul 10.00. Didakwa ke-1, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP Junto, pasal 64 ayat 1 KUHP, atau kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP Junto, pasal 64 ayat 1 KUHP. Pendahuluan, hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan.
Fiat Justitia Reut Cailun. Pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses pengadilan ini, namun sebagaimana disebutkan di atas bahwa pengajuan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagaimana penyeimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa hakim yang mulia akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani hakim yang mulia agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari aspek juridis atau hukum positif yang ada, namun juga menekankan pada nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, tentunya dapat meringankan hukuman terdakwa. Sebelum melompat pada proses yang lebih jauh lagi, perkenankan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu adium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan hakim yang mulia, yaitu dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat ini, hakim akan memeriksa surat itu. Dari Profesor Andi Hamzah SH. Dalam hal ini, maka penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan, ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan seadil-adilnya, dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang Akbar Ahmadiyah PDIP sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan kami selaku kuasa hukum memohon kepada hakim yang mulia memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang terhormat, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum memuat dua alternatif dakwaan, yaitu pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Yang keduanya memiliki unsur berbeda secara prinsip, namun uraian perbuatan pada dakwaan pertama dan kedua adalah sama, bahkan nyaris identik secara redaksional. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 600/P/1982, apabila uraian perbuatan dalam dakwaan alternatif hanya disalin ulang atau copy paste tanpa membedakan unsur-unsur tindak pidana secara spesifik, maka surat dakwaan tersebut dianggap kabur dan dapat batal demi hukum. Bahwa jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara jelas, yaitu unsur melawan hukum dalam konteks penggelapan serta unsur tipu muslihat atau kebohongan dalam konteks penipuan. Fakta bahwa korban secara sukarela menyerahkan barang atau laptop kepada terdakwa menunjukkan tidak adanya niat jahat sejak awal, yang merupakan unsur esensial dalam kedua tindak pidana yang didakwakan. Kedua, kesalahan dalam menerapkan dakwaan alternatif. Bahwa menurut doktrin hukum pidana, dakwaan alternatif tidak boleh membingungkan atau membebani terdakwa dalam membuat pembelaan. Dalam perkara ini, karena uraian fakta dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 sama, sementara dasar hukumnya berbeda, yaitu pada pasal 372 dan 378 KUHP, maka menyebabkan kebingungan dalam menjawab atau membantah dakwaan tersebut. 3. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana. Bahwa fakta hukum yang
dan berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Akhirnya kami serahkan nasib dan masa depan Akbar Akademi DGP kepada Hakim yang mulia, karena hanya hakimlah yang dapat menentukannya dengan bunyi ketukan palu. Mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian eksepsi atas nama Akbar Akademi DGP kami baca dan kami sampaikan kepada Hakim yang mulia dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Gorontalo. Hormat kami kuasa hukum terdakwa Advokat Sandi Idris SHMH, Advokat Hafiz Masri SHMH, Advokat Fitriani SHMH. Cukup yang mulia. Baik, setelah mendengarkan keberatan tersebut, penuntut umum apakah akan mengajukan tanggapan? Sangat kami siapkan. Baik, butuh waktu berapa hari? 7 hari ke depan. 2 hari ke depan tanggal berapa, Pak Indra? Baik, ketua 5 hari ke depan pada hari Senin tanggal 4 November 2024. Baik, maka sidang akan saya tunda sampai dengan 7 hari ke depan pada tanggal 4 November 2024 pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sidang pembacaan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Persidangan selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang kali ini dimohon berdiri. Bagi tidak siap, Siap ketua. jaksa penuntut umum siap, Siap yang mulia. jaksa hukum siap. Sidang lanjutan Senin 4 November 2024 pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor register perkara 28 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Gorontalo atas nama terdakwa Akbar Akademi DGP. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Siap yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan tanggapan oleh jaksa penuntut umum dari penasihat hukum terdakwa. Bagaimana penuntut umum sudah siap dengan tanggapannya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik. Yang kami menanggapi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Yang pertama, surat dakwaan ini telah dibuat dengan prosedur dalam beracara secara pidana. Kemudian yang kedua, surat dakwaan ini telah dibuat secara cermat, tepat dan tidak mempunyai cacat sedikit pun, sehingga kami menilai bahwasanya surat dakwaan ini yang kami berikan adalah benar dan tidak batal demi hukum. Cukup yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum terdakwa? Baik. Baik, setelah kami majelis hakim berunding, maka sidang ini akan diskor sampai dengan pukul 1 siang untuk pembacaan putusan selah dari kami majelis hakim. Dengan ini sidang hari ini diskor. Skor saya cabut. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan selah oleh kami majelis hakim. Untuk jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, harap perhatikan yang baik. Putusan selah nomor register perkara 228 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Gorontalo demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dalam persidangan secara majelis telah menjatuhkan putusan selah sebagaimana dalam perkara terdakwa atas nama Akbar Akademi. Identitas lainnya telah dianggap telah dibacakan, penahanan dianggap telah dibacakan. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini, setelah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum, setelah membaca nota keberatan terdakwa, setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pemohon terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan dengan isi
isi materi sebagai berikut. 1. Surat dakwaan kabur, dakwaan tidak cermat dan jelas. 2. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana. Menimbang bahwa atas dalil-dalil keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini selengkapnya eksepsi penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan jaksa sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan serta telah termasuk juga dari bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan ke-1 dengan pasal perbuatan terdakwa akbar akadil DGP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Menimbang bahwa materi keberatan penasihat hukum terdakwa telah menyangkut pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil tersebut harus dibuktikan dalam proses pembuktian di persidangan dan baru dapat dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir. Menimbang berdasarkan keberatan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa menilai adanya ketidaksesuaian dalam uraian surat dakwaan. Menimbang berdasarkan berita acara penyidikan yang dilimpahkan penuntut umum kepada majelis hakim berkesimpulan bahwa penuntut umum telah teliti dalam merumuskan surat dakwaannya karena perumusan surat dakwaan telah sesuai dengan berita acara penyidikan serta surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum telah mencantumkan keseluruhan keadaan yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan tidak memiliki kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan, di mana pembuktiannya adalah dalam persidangan. Menimbang bahwa dalam surat dakwaannya penuntut umum telah merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan memadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa serta penuntut umum telah menentukan dengan jelas dan terang sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan dan kekaburan tentang pihak mana yang menjadi terdakwa di dalam surat dakwaannya. Menimbang dengan demikian surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi kriteria yang lengkap. Menimbang bahwa dari uraian di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sahnya suatu surat dakwaan, yaitu uraian yang cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil maupun syarat material sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP bahwa eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak berdasar. Menimbang bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil keberatan penasihat hukum terdakwa harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa harus ditolak, maka persidangan ini haruslah dilanjutkan. Menimbang oleh karena pemeriksaan perkara harus dilanjutkan, maka penghitungan dan pembebanan biaya perkara harus ditanggung hingga putusan akhir. Memperhatikan pasal 143 dan pasal 156 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 228 garing pidana biasa garing 2004 garing Pengadilan Negeri Gorontalo atas nama terdakwa Akbar Akadil tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir. Demikian putusan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo
hari Senin 4 November 2024 bermajelis hakim yang terdiri dari Ketua Majelis saya sendiri Sahrul Fikri Mamun SHMH, anggota Majelis Rifka Malaya Guru SHMH, dan Mawali Wulandari SHMH yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 4 November 2024 dengan dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum serta panitera dasar rapat al-hafs. Bagaimana, apakah ada dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa ada keberatan? Baik, setelah dibacakan putusan selah oleh kami, sidang selanjutnya dengan agenda pembuktian dan jaksa penuntut umum. Baik, untuk memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum untuk menyiapkan bukti-bukti dan para saksi-saksi, maka sidang akan ditunda sampai dengan 7 hari ke depan. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Jadi ketua, 7 hari ke depannya ini bertempat pertama pada hari Rabu 13 November 2024. Baik, maka sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024. Dan kami sampaikan kepada jaksa penuntut umum untuk status terdakwa tetap dalam tahanan dan untuk dihadirkan kembali dalam persidangan berikutnya. Maka sidang akan saya tunda sampai 7 hari ke depan pada tanggal 13 November 2024 dengan agenda pembuktian dan penuntut umum. Dengan ini sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Persidangan selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Panitera siap? Siap ketua. Jaksa penuntut umum siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Siap yang mulia. Sidang lanjutan 13 November 2024 pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor register perkara 28 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Gorontalo atas nama terdakwa kepada Fadil dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa sehat tadi? Siap yang mulia. Fokus terdakwa dalam keadaan tertekan? Tidak yang mulia. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan para saksi? Siap yang mulia. Ada saksi? Baik, Kami silakan. akan menghadirkan satu orang saksi korban dan barang bukti yang kami dapatkan. Baik. Untuk ahlinya tidak ada? Apakah ada? Siap, ada yang mulia. Baik. Untuk jaksa penuntut umum silakan hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan dan untuk terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum. Kepada petugas pengadilan silakan menghadirkan saksi korban ke dalam persidangan. Silakan duduk. Baik Ibu, apakah ada Ibu dalam keadaan sehat dan siap di sidang hari ini? Siap. Baik, sebelum ditanyakan keterangan saksi, Ibu akan diperiksa di tas terlebih. Mohon tunjukkan kartu identitas. Baik. Nama Ibu, Pandu saya. tempat tanggal lahir, Mengamoto bulan 10 tanggal 2 2023. agama Islam, jenis kelamin perempuan apakah benar? Benar ya? Kerjaan, baik. Sebelumnya saksi mempunyai hubungan darah dengan terdakwa. Tidak ada ya? Baik, sebelum saksi dimintai keterangan, saksi akan disunat terlebih dahulu. Apakah saksi siap? Siap. Baik, untuk bertugas silakan ambil tempat. Untuk Ibu ikuti apa kata-kata yang saya sebutkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang benar. Baik, silakan. Saksi, apakah saksi sebelumnya mengenal terdakwa? Baik yang mulia, sebelumnya terdakwa ini merupakan teman SMP saya. Baik, bisa dijelaskan apakah hubungan saudara dengan terdakwa sebelumnya apa? Sebelumnya hanya sekedar teman SMP yang.
Saksi. Baik, apa yang saksi ketahui dalam perkara ini? Saya sebagai korban, saya bersaksi. Jadi korban apa? Di mana laptop saya yang digadaikan oleh terdakwa itu. Laptop apa yang digadaikan oleh terdakwa? Laptop merek HP warna silver, satu satu. Baik, untuk jaksa penuntut umum jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik, yang mulia. Pada saksi korban, saudari tadi mengatakan bahwa terdakwa adalah teman SMP dari saudari. Apakah sejak SMP terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana? Tidak ada. Pada saat terdakwa meminjam laptop saudari, saudari sedang berada di mana? Saya berada di rumah. Bagaimana saudari mengetahui bahwasanya laptop saudari telah digadaikan oleh terdakwa? Sebelumnya terdakwa meminjam dengan alasan karena itu digunakan sebagai barang untuk proposal terdakwa, di mana terdakwa mengatakan akan meminjam selama 3 hari. Cuman sudah lewat dari 3 hari dan segala pengembalian dan saya banyak terjadi. Mohon izin yang mulia, izin menunjukkan barang bukti nomor 01023 berupa 1 unit laptop beserta charger milik saksi korban. Baik, silakan maju. Penasihat hukum terdakwa silakan maju dengan terdakwa. Silakan maju. Pak Kamilar di sini. Silakan kembali. Izin melanjutkan pertanyaan yang mulia. Baik, silakan. Setelah menyadari bahwa laptop beserta charger saudari digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saudari, apa langkah pertama yang saudari lakukan? Saya berusaha mengecek kembali terdakwa dan direspon. Apakah saudari mengalami kerugian material akibat hilangnya laptop saudari? Tunggu ibu, saya menurunkan kerugian dari harga laptop. Apakah saudari ingin agar terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya? Ya, saya mau terdakwa diadili dengan seadil-adilnya. Baik, cukup yang mulia. Baik. Untuk penasihat hukum terdakwa apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mulia. Silakan. Baik, kapan saudari saksi menyerahkan laptop tersebut kepada terdakwa? Untuk tanggalnya saya sudah lupa ibu, cuman tepatnya pada bulan Mei 2004. Kemudian dalam kondisi apa laptop tersebut dipinjamkan? Dalam kondisi baik-baik saja ibu. Saudari saksi, apakah ada bukti penyerahan barang itu apakah dalam bentuk nota ataupun perjanjian lain? Untuk bukti tidak ada karena dimana terdakwa ini datang langsung ke rumah saya dan meminjam barang dan langsung membawa barang tersebut. Apakah saudari saksi pernah meminta agar laptop dikembalikan? Jika iya, bagaimana respon daripada terdakwa? Ya, terdakwa mengiyakan, di mana terdakwa bilang untuk meminjam itu selama 3 hari. Kepada saudari saksi, apakah saudari memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual, meminjam, atau menyimpan barang tersebut dalam waktu lama? Saya hanya memberi izin untuk menjualnya, tidak. Baik. Cukup ya? Baik. Baik, kepada saudari saksi korban, dari saat terdakwa meminjam laptop saudari, apakah ada kesepakatan atau perjanjian secara tertulis maupun lisan mengenai kapan waktu pengembalian laptop tersebut? Perjanjian hanya secara lisan. Berapa lama akan dikembalikan laptop tersebut? Peminjaman itu 3 hari, paling 4 atau 5 hari sudah dikembalikan, tapi dari situ tidak ada. Apakah sebelumnya terdakwa
terdakwa pernah meminjam barang-barang milik saudari? Tidak ada. Baik, saudari. Apakah Anda melihat, mendengar sendiri perbuatan penggelapan? Apakah ada pihak lain yang memberitahu kepada Anda? Dan apakah Anda mencoba untuk menyelidiki sendiri atau langsung datang ke tempat terdakwa? Karena terdakwa sudah tidak mengembalikan selama 3 hari, saya mencoba mencari tahu, dan kemudian saya terus menanyakan beberapa menantu saya, di mana saya mendesak terdakwa, dan akhirnya terdakwa mengaku sendiri kalau barang saya itu saya ini digadaikan. Baik. Untuk penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, apakah masih ada pertanyaan? Yang mulia. Baik, dengan ini agenda pemeriksaan saksi saya nyatakan selesai dan terima kasih atas kehadiran Ibu. Baik. Silakan mengambil kartu identitas di meja panitia dan silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, untuk penuntut umum apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Masih ada yang mulia. Baik, silakan. Tugas mohon hadirkan saksi ahli ke dalam persidangan. Silakan dulu. Baik, Bapak. Dalam keadaan sehat dan saya siang hari ini. Iya. Baik, silakan maju ke depan menunjukkan kartu identitas pendidikan. Baik, sebelum ditanyakan keterangan, maka akan diperiksa identitas terlebih dahulu. Harap Bapak mendengar. Nama Bapak, tempat tanggal lahir, Upload tanggal 2022 tanggal 11 Oktober. baik. Jenis kelamin laki-laki berbangsa Indonesia, agama Islam, apakah benar? Iya, Pekerjaan Bapak? sebagai dosen. Baik. Sebelumnya saudari mempunyai hubungan darah dengan terdakwa. Tidak ini. Baik. Baik, sebelum saudara ahli diminta keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah siap untuk disumpah? Baik. Baik, untuk petugas silakan ambil tempat. Baik, silakan ikuti sumpah yang saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan menjawab soal-soal dan memberikan keterangan akan menjawab soal-soal dan memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan yang saya miliki, sesuai dengan keilmuan yang saya miliki, dengan sebenarnya tiada lain dari yang sebenarnya. dengan sebenarnya tiada lain yang dengan sebenarnya. Dan silakan bersumpah. Saudara ahli, saudara sudah berapa kali dihadirkan di dalam persidangan untuk menjadi ahli? Baik, saudara ahli mohon dijelaskan riwayat pendidikan saudara. Baik, ini dia. Pertama, sarjana yang pertama di Universitas Negeri Gorontalo, sarjana ilmu hukum. Yang kedua di Universitas Pajajaran. Baik, saudara ahli, saudara coba jelaskan apa yang dimaksud dengan penggelapan. Baik, ingin menjawab dengan Baik, silakan. penggelapan adalah tindakan tidak jujur di mana seseorang secara hukum menguasai atau menyembunyikan barang atau harta milik orang lain yang sudah berada dalam kekuasaannya secara sah dengan tujuan untuk menarik milik, menguasai atau menggunakan untuk tujuan lain. Baik, baik, silakan penuntut umum jika ada pertanyaan itu silakan. Baik.
Saudara ahli, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dapatkah Anda jelaskan unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUH pidana? Baik, izin dijawab ya. Baik, silakan. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan yaitu terbagi dua. Yang pertama unsur subjektif, dengan sengaja pelaku melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Yang kedua, unsur objektif, yang mana memiliki dengan menawan hak pelaku menguasai atau memperlakukan barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, padahal barang itu milik orang lain. Penguasaan ini dilakukan secara melawan hukum, artinya bertentangan dengan hak yang sebenarnya atas barang tersebut. Menurut pendapat ahli, apakah perbuatan terdakwa dalam mengambil dan tidak mengembalikan laptop beserta charger tersebut memenuhi unsur menguasai secara melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372? Oke, saya ulang ya. Menurut pendapat ahli, apakah perbuatan terdakwa dalam mengambil dan tidak mengembalikan laptop beserta charger tersebut memenuhi unsur menguasai secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUH pidana? Baik, izin menjawab dulu. Silakan. Berdasarkan hukum terhadap kasus penggelapan laptop dan charger, perbuatan terdakwa memenuhi unsur menguasai secara hukum. Dalam pasal 372 KUHP, unsur hukum yang terpenuhi, unsur objektif, barang milik orang lain, laptop dan charger merupakan milik orang lain, bukan milik pribadi terdakwa. Penguasaan barang bukan karena kejahatan. Barang tersebut awalnya berada dalam kekuasaan terdakwa secara sah sebagai fasilitas untuk mengerjakan tugas. Unsur subjektif, kesengajaan terdakwa sadar bahwa kepemilikan laptop dan charger bertentangan dengan hak kepemilikan sendiri. Baik, cuma itu yang boleh. Baik. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada yang mulia. Baik, silakan. Bagaimana pendapat ahli mengenai unsur barang siapa dalam konteks kepemilikan barang yang digelapkan? Apakah termasuk pihak yang memiliki hubungan kerja atau kepercayaan yang pemilik barang? Baik, izin menjawab dulu ya. Silakan. Tidak ada barang siapa dalam konteks tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan penggelapan. Hubungan dengan kepemilikan dan kepercayaan dalam konteks kepemilikan barang yang digelapkan, unsur barang siapa tidak membatasi pelaku hanya pada orang luar, tetapi juga mencakup pihak yang memiliki hubungan kerja atau kepercayaan dengan pemilik barang. Hal ini dijelaskan dalam pasal 374 KUHP yang mengatur penggelapan dengan pemberatan, yaitu jika menguasai barang oleh pelaku terjadi karena adanya hubungan kerja, pencarian atau pembagian upah. Dengan kata lain, karyawan, pegawai, atau siapapun yang menerima barang karena hubungan kerja atau kepercayaan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Dapatkah ahli menjelaskan perbedaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana pencurian dalam konteks pengambilan barang? Ini ya. Baik, silakan. Perbedaan utama antara tindak pidana penggelapan dan pencurian dalam konteks pengambilan barang terletak pada keadaan penguasaan barang tersebut oleh pelaku serta melawan hukum yang muncul. Perbedaan pokok, pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum ketika barang tersebut
belum berada dalam kendali pelaku. Artinya, pelaku berusaha memperoleh barang yang belum dikuasainya dengan cara melawan hukum. Niat untuk memiliki secara melawan hukum sudah muncul pada saat pengambilan barang tersebut. Dan penggelapan adalah tindakan pidana menguasai barang milik orang lain yang sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah, kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan niat melawan hukum. Misalnya dengan tidak mengembalikan barang atau menggunakan barang itu untuk kepentingan pribadi. Baik, itu saja. Oke, satu pertanyaan terakhir yang mulia. Baik, silakan. Bagaimana implikasi hukumnya jika terbukti bahwa terdakwa memiliki niat untuk tidak mengembalikan barang tersebut sedari awal? Baik, Baik, silakan. dalam hukum pidana, niat untuk tidak mengembalikan barang sejak awal dapat memenuhi unsur subjektif tindak pidana pencurian atau penggelapan. Hal ini karena pencurian mensyaratkan adanya niat untuk memiliki barang secara melawan hukum, dan bukti niat tersebut menjadi kunci dalam pembuktian tindak pidana. Jika pelaku terbukti memiliki niat jahat, itikat buruk sejak awal untuk tidak mengembalikan barang yang dipinjamkan, maka perbuatan tersebut dapat didakwa sebagai pencurian pasal 362 KUHP atau penggelapan pasal 372 KUHP. Dalam kasus penggelapan, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara atau pidana. Cukup, yang mulia. Baik. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan? Persilakan. Baik, silakan. Baik, kepada saudara saksi ahli, berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, apakah unsur pemohon sesuai pasal 372 KUHP telah terpenuhi? Izin yang ya. Baik, silakan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepentingan orang lain. Dengan sengaja ada kesadaran dan kehendak pelaku untuk menguasai barang secara melawan hukum. Pelaku dengan sengaja menguasai barang milik orang lain, kemudian pelaku menggunakan mengalihkan atau menguasai barang tersebut untuk kepentingan pribadi atau dengan cara yang melawan hukum, sehingga merugikan pemilik aslinya, maka seluruh unsur penggelapan pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau perbuatannya. Saya ada pertanyaan. Baik, silakan. Baik, saudara dari apa yang menjelaskan, apakah pentingnya adanya etikat baik maupun menyesuaikan dalam perkara penggelapan? Adanya etikat tidak baik sangat penting dalam perkara penggelapan karena menjadi pembeda utama antara universitas dalam ranah perdata dan tindak pidana penggelapan dalam ranah pidana. Penggelapan menurut pasal 372 KUHP mensyaratkan adanya unsur kesengajaan untuk memiliki barang secara sah atau memiliki barang secara melawan hukum, yang berarti pelaku harus memiliki niat atau kehendak untuk menguasai barang milik orang lain secara tidak sah. Sudah yang mulia. Baik. Baik, untuk jaksa penuntut dan penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Baik. Baik, saudara ahli, pendapat saudara dianggap cukup, dan apabila saudara ditemukan kembali, saudara mungkin bisa hadir kembali dalam sidang. Selanjutnya, saudara bisa meninggalkan ruang persidangan dan mengambil dokumentasi di dalam.
Sudah tidak ada yang Untuk penasihat hukum apakah ada saksi? Baik, terdakwa silakan untuk kembali ke kursi pemeriksaan. Baik, dikarenakan sudah tidak ada lagi yang saksi yang dihadirkan di dalam ruang persidangan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah siap untuk memberi keterangan? Siap, Yang Mulia. Baik, para penuntut umum jika ada pertanyaan persilakan. baik. Oke, saudara terdakwa, bisa Anda sebutkan barang apa saja yang Anda pinjam dari saudari korban? Laptop berwarna silver, merek HP beserta charger. Apa yang Anda lakukan terhadap laptop tersebut? Apakah Anda menjualnya, menggadaikannya, atau menghilangkannya? Saya menggadaikannya. Digadai. Iya. Pada saat Anda meminjam laptop beserta charger untuk korban, apakah Anda memiliki niat untuk mengembalikan barang tersebut, ataukah memang sudah diniatkan untuk digadai? Awalnya saya berniat untuk mengembalikannya setelah saya melakukan ujian proposal. Apa alasan Anda menggelapkan barang tersebut? Apakah untuk keperluan pribadi, keperluan keluarga, atau ada alasan lain? Itu keperluan pribadi karena kan ada masalah finansial terhadap saya. Pribadi. Iya. Apakah Anda menyadari bahwa tindakan Anda merugikan pemilik laptop? Iya, saya menyadari hal tersebut. Menyadari ya? Iya. Saudara penyerangan ya. Apakah Anda sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan korban sebelum korban melaporkannya kepada pihak berwajib? Untuk upaya secara nyatanya tidak dapat, tapi saya sudah berjanji untuk mengembalikan laptop tersebut kepada Tapi tidak dikembalikan. yang belum. Cukup yang baik. Baik, untuk penasihat hukum terdakwa apakah ada pertanyaan? Silakan. Saudara terdakwa, apakah benar saudara menerima atau memegang laptop milik korban? Iya benar. Dalam kapasitas apa saudara menerima laptop tersebut? Kapasitas meminjam. Apakah ada perjanjian tertulis maupun lisan terkait kepemilikan barang tersebut? Untuk perjanjian itu hanya secara lisan saya meminjam barang tersebut. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah saudara memperoleh pimpinan pribadi dari perusahaan tersebut? Untuk keuntungan dari pemasaran laptop tersebut, ya saya menggunakan laptop tersebut untuk ujian proposal. Baik, Yang Mulia, saya perhatikan. Baik, silakan. Apakah saudara terdakwa berniat mengembalikan laptop tersebut? Iya, saya berniat untuk mengembalikan laptop. Baik, Yang Mulia, mungkin bisa dipertimbangkan kembali jawaban dari terdakwa bahwa terdakwa terpaksa menggadaikan laptop tersebut karena terdesak akan kebutuhannya dan terdakwa berniat untuk mengembalikannya. Baik, kami majelis akan mempertimbangkan. Cukup, Yang Mulia. Baik. Baik, kepada saudara terdakwa, saat terdakwa meminjam laptop milik korban, apakah ada perjanjian atau kesepakatan tertulis atau lisan mengenai kapan waktu pengembalian laptop tersebut? Untuk perjanjian meminjam jangka waktunya itu 3 hari atau setelah saya ujian proposal. Status meminjam. Lalu setelah selesai ujian proposal, apakah Anda langsung mengembalikannya lalu meminjamnya kembali atau tidak dikembalikan sama sekali? Untuk pada saat itu saya tidak mengembalikannya, dan untuk sebelumnya saya sudah berjanji pada saudara untuk setelah saya selesai ujian proposal, pada saat itu ada masalah sedikit terhadap ujian saya. Apakah terdakwa sering menghindar saat korban menghubungi terdakwa untuk mengembalikan laptop milik korban?
Tidak. Apakah terdakwa pernah meminjam laptop milik teman terdakwa yang lain selain milik korban? Tidak, hanya impor. Oke, baik, saudara terdakwa. Apakah ada hal yang menjadi pendorong terdakwa melakukan tindak pidana itu? Untuk hal pendorong itu dikarenakan saya memiliki kendala pada keuangan saya. Anda melakukan ini untuk keperluan Anda yang menurut Anda sangat penting. Apakah saudara memiliki bukti yang dapat mendukung pembelaan saudara? Untuk hal itu saya berikan informasi kepada kuasa hukum. Baik, pertanyaan terakhir. Apakah ada pihak lain yang mengetahui perbuatan saudara terdakwa? Untuk itu tidak ada. Baik, untuk penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, apakah masih ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian proses pemeriksaan telah selesai, maka sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Untuk memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum, maka sidang akan ditunda sampai 7 hari ke depan. Mereka tanggal berapa 7 hari ke depan? Baik 7 hari ke depan, yaitu bertanggal hari Rabu tanggal 20 November 2024. Baik, maka sidang akan bisa ditunda sampai 7 hari ke depan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 yang akan datang. Diperintahkan kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa untuk hadir pada sidang berikutnya. Untuk itu sidang ditutup dan ditunda. Persidangan selesai, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, sudah siap. Siap keluar. Jaksa penuntut umum siap. Siap yang mulia. Penasihat hukum siap. Siap yang mulia. Sidang lanjutan Rabu 20 November 2024 pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor register perkara 28 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Gorontalo atas nama terdakwa para Fadil DGP. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saya akan siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Baik, kepada terdakwa dan penasihat hukum terdakwa harap perhatikan dengan baik. Untuk jaksa penuntut umum silakan bacakan tuntutannya. Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara PDN dari 181 garing DTO garing 09 garing 2024. Pendahuluan, majelis hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Mari kita panjatkan rasa puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan berkatnya kepada kita, sehingga hari ini dapat mengikuti persidangan dalam kondisi sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Akbar Fadil DGP yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gorontalo telah melalui proses persidangan. Dalam proses persidangan ditemui berbagai pendapat yang hendaknya bisa dijadikan tambahan pengetahuan. Identitas terdakwa nama lengkap Akbar Fadil DGP, tempat lahir Kota Gorontalo, umur 23 tahun, selengkapnya dianggap telah dibacakan. Dakwaan dianggap telah dibacakan. Tuntutan, adapun tuntutan yang kami ajukan selaku jaksa penuntut umum yaitu sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Akbar Fadil DGP bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana yang dimaksud pasal 372 KUH pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menghukum terdakwa Akbar Fadil DGP dengan pidana penjara selama 2 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit laptop merek HP warna silver beserta charger. 6.
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara senilai 5.000. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memutus perkara ini. Demikian tuntutan pidana kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Gorontalo 20 November 2025. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Ade Satrani, Nurbaiti Latif SH, Siti Hardianti Rambing SH. Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana saudara terdakwa dan penasihat hukum terdakwa? Apakah meyakini dengan dan memiliki tanggapan? Mengerti yang kami memiliki tanggapan atas apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Baik, apakah untuk memberikan waktu untuk menyusunnya? Baik. Untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan ditunda sampai dengan 7 hari ke depan. Panitera 7 hari ke depan. Baik, keluar 7 hari ke depan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Baik, untuk satu umum untuk waktunya maka tidak masalah. Baik. Diperintahkan kembali bahwasanya jaksa penuntut umum untuk dan penasihat hukum terdakwa untuk hadir dalam sidang berikutnya. Maka dari itu sidang hari ini saya mintakan ditunda dan ditutup. Persidangan selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, panitera siap? Siap ketua. Jaksa penuntut umum siap? Siap Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap Yang Mulia. Sidang lanjutan Rabu 20 November 2024. Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor register perkara 228 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Gorontalo atas nama terdakwa Akbar Fadil DP dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa saya tarik. Siap Yang Mulia. Saudara siap untuk sidang ini? Siap Yang Mulia. Baik. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Baik, bagaimana penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Baik, untuk jaksa penuntut umum untuk memperhatikan dengan baik. Baik, silakan untuk bacakan. Gorontalo 27 November 2024. Untuk keadilan, perihal nota pembelaan atas tuntutan penuntut umum dalam perkara pidana nomor PDN 181/9 Gorontalo /09 2024 kepada yang terhormat tim penasihat hukum, kepada yang terhormat tim pemeriksa dan pemutus perkara dengan nomor PDN 181/9 Gorontalo /09 2024 atas nama terdakwa Akbar Fadil DGP. Dengan hormat yang bertanda di bawah ini, Advokat Sandi Idris SHMH, Roti Swasti SHMH, Advokat Fitriani SHMH, identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Dengan ini, perkenankan kami selaku penasihat hukum terdakwa yang menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan penuntut umum dalam perkara pidana nomor PDN 181/9 Gorontalo /09 2024 atas nama terdakwa Akbar Fadil DGP, bahwa terdakwa telah didakwa oleh saudara penuntut umum dalam surat terdakwa melanggar pasal 372 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 378 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum telah dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo yang terbuka untuk umum, di mana terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 378 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Maka pada kesempatan ini, izinkan kami selaku penasihat hukum terdakwa yang menyampaikan pledoi yang kami bagi menjadi beberapa bagian. Majelis hakim yang mulia,
diketahui kasus yang menimpa saudara Akbar Afadil DGP terkait penggelapan 1 unit laptop merek HP warna silver beserta charger milik korban Evanri Husain memang merupakan perbuatan melawan hukum. Namun perbuatan ini terjadi bukan semata-mata karena dia jahat, melainkan akibat tekanan emosional dan finansial yang dialaminya. Akbar melakukan tindakan ini karena terdesak kebutuhan mantan pacarnya yang terlibat dalam judi online serta ancaman yang diterimanya. Meskipun hal ini tidak membenarkan perbuatannya, perlu dipertimbangkan bahwa ia berada dalam situasi yang sulit dan rentan. Selain itu, Akbar masih berstatus sebagai mahasiswa hukum di Gorontalo dan masa depan pendidikan sangat bergantung pada putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar mempertimbangkan faktor-faktor ini dan memberikan hukuman yang lebih berorientasi pada pembinaan sehingga ia dapat memperbaiki diri dan melanjutkan masa depannya. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan dari jaksa penuntut umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan sebagai berikut. Dakwaan jaksa penuntut umum dianggap telah dibacakan. Fakta-fakta dalam persidangan dianggap telah dibacakan. Petunjuk dianggap telah dibacakan. Barang bukti dianggap telah dibacakan. Analisa fakta dianggap telah dibacakan. Keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa dan didukung adanya petunjuk dari hasil pemeriksaan yang selaras dengan Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan semua alasan di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan memutus perkara. Kesimpulan atau penutup. Proses peradilan pidana merupakan suatu persidangan yang memiliki karakteristik terkhusus, di mana dalam proses ini harus dapat mengukur seberapa jauh kesalahan yang terdapat pada diri seseorang terdakwa dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan. Hakim yang memeriksa perkara harus yakin tanpa adanya keraguan sedikit pun mengenai kesalahan terdakwa, sehingga dapat memutuskan sejauh mana pertanggungjawaban pidana yang harus dikenakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kurzon Zurzon dalam bukunya yang menyatakan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Profesor Moejotno dalam bukunya Asas Hukum Pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak mungkin dapat dipidana jika ia tidak melakukan perbuatan pidana. Majelis Hakim yang mulia, bahwa berdasarkan surat tuntutan dan fakta-fakta yang telah di muka persidangan, kami selaku penasihat hukum terdakwa Akbar Afadil DGP tidak bermaksud untuk mengaburkan perkara yang sedang diperiksa, melainkan dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat secara utuh semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan surat tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut bahwa Akbar Afadil DGP bersalah dan telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam dan diancam dalam pasal 372 KUHP, dan oleh karenanya menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama masa terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa ditahan. Namun demikian, kami berharap Majelis Hakim yang mulia dapat melihat perkara ini secara menyeluruh dan mempertimbangkan hal-hal meringankan yang telah kami sampaikan dalam persidangan. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain dari apa yang kami mohonkan, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon agar kiranya putusan yang dijatuhkan adalah seadil-adilnya. Untuk menutup pledoi ini, izinkan kami mengutip sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu menghukum dalam keraguan adalah dosa. Begitu pula di dalam
Dunia hukum dikenal dengan indubio pro reo, yang bermakna jika terjadi keraguan apakah terdakwa bersalah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Oleh karena itu kami mohon dengan segala hormat kepada majelis hakim yang mulia agar mempertimbangkan asas keadilan ini dalam memutus perkara atas nama terdakwa Akbar Afandi DGP. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa, Advokat Sandi Idris SHMH, Rati Sulastri SHMH, Advokat Fitriani SHMH. Cukup yang mulia. Baik. Untuk umum, apakah ada tanggapan dari yang dibacakan? Baik, persilakan. Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk keadilan. Tanggapan penuntut umum atas pledoi penasihat hukum dalam perkara pidana nomor PDN 181-GTO-11-2024 atas nama terdakwa Akbar Afandi DGP. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mengawali tanggapan kami atas pledoi penasihat hukum terdakwa Akbar Afandi DGP, perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena atas berkenannya kita semua yang hadir dalam persidangan ini diberikan kesehatan. Terima kasih kepada majelis hakim yang dengan penuh kesadaran telah memimpin persidangan ini dengan berjalan dengan baik dan tertib, dan telah memberikan kesempatan kepada kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini mengajukan tanggapan atas pledoi penasihat hukum terdakwa Akbar Afandi DGP. Terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa Akbar Afandi DGP yang telah memperjuangkan hak-hak terdakwa. Tentunya materi yang telah dibuat dalam pledoi penasihat hukum terdakwa itu merupakan sudut pandang dari penasihat hukum terdakwa. Setelah dengan seksama kami mendengarkan dan mempelajari pledoi dari yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum perlu menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut. Terkait dakwaan penuntut umum, kami telah tetap pada keyakinan bahwa dakwaan kami terhadap terdakwa telah terbukti dan sah dan meyakinkan. Unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 378 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentang fakta-fakta dalam persidangan, kami tidak membantah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, namun kami memberikan penekanan dalam beberapa hal. Yang pertama, terdakwa dengan sengaja dan tanpa izin telah menggadaikan laptop milik korban. Yang kedua, tindakan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban. Selanjutnya, kami menghormati keterangan ahli mengenai kondisi psikologis terdakwa. Namun hal tersebut tidak menghilangkan unsur kesengajaan dan dalam perbuatan terdakwa. Terkait hal-hal yang telah merugikan, kami mengakui hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Namun kami berpendapat bahwa pidana yang kami tuntutkan telah mempertimbangkan hal-hal yang telah meringankan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku jaksa penuntut umum akan memberikan kesimpulan dalam hal ini. Kami tetap pada tuntutan kami, namun kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian tanggapan atas pledoi yang kami sampaikan. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Gorontalo 27 November 2024. Hormat kami, jaksa penuntut umum Adrida Sahrai SH, Nurbaiti Latif SH, dan Sidra Detrami SH. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum terdakwa, apakah memiliki tanggapan? Ya, memiliki tanggapan yang mulia. Baik, silakan. Untuk keadilan, duplik tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor PDN garis 181 garis Beton garis 09 garis 2024 di Pengadilan Gorontalo diajukan oleh tim penasihat hukum Advokat Sandi Idris SHMH, Advokat Rati Sulastri SHMH, Advokat Fitriani SHMH. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Yang bertanda tangan bawah ini Advokat Sandi Idris, Advokat Rati Sulastri, Advokat Fitriani dengan ini menyampaikan bukti di Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 November 2024. Pendahuluan majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati
persidangan ini bisa mengikuti persidangan dengan lancar. Setelah mendengar dibaca secara seksama dan teliti replik jaksa penuntut umum, maka sekarang giliran kami sebagai tim penasihat hukum untuk menyampaikan replik atas replik yang merupakan bagian dari proses hukum, tetapi sangat diharapkan dapat ditempatkan sebagai instrumen penting untuk lebih dimengerti dan memahami dalam suatu proses pembuktian yang utuh dan menyeluruh dalam perkara yang sedang kita hadapi sekarang sebagai bagian dari unsur penegak hukum. Kami yakin dan percaya dengan semakin banyak informasi serta bukti yang disampaikan di hadapan majelis hakim yang mulia, maka semakin besar kemungkinan hukum. Dengan kata lain, tidak akan terlalu berlebihan bila harapan besar dari terdakwa dapat digantungkan kepada keberanian dan integritas hakim serta kemandirian yang memutus perkara dalam fakta yang terungkap dalam proses persidangan ini. Kami sangat yakin dan percaya berdasarkan pengalaman dalam persidangan ini bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih menjunjung tinggi berpegang teguh pada prinsip hukum dan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah dan seluruh umat memberkati majelis hakim yang mulia dalam mengambil keputusan kelak dalam perkara terdakwa. Tanggapan atas replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, majelis yang mulia, jaksa penuntut umum yang akan menghormati persidangan yang kami muliakan, bahwa apa yang kemudian akan kami sampaikan dalam replik ini merupakan upaya kami untuk mencoba menjelaskan kebenaran fakta dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan ini. Kami juga mengharapkan pengadilan tidak terpengaruh dari permintaan-permintaan dan desakan-desakan dari pihak lain untuk kemudian itu kami memohon agar yang mulia yang mulia majelis hakim menyidangkan perkara ini, mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya dan bersandar pada keadilan yang sesungguhnya. Terkait dengan yang dipaparkan oleh jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan apa yang kemudian akan kami sampaikan. Dengan poin yang akan kami sampaikan yaitu pertama, tanggapan terhadap penegasan JPU tentang dakwaan, bahwa apa yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum lagi dan lagi kami sampaikan dari tim penasihat hukum bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum tidak sesuai secara cermat, jelas dan lengkap. Kemudian tanggapan terhadap penekanan fakta oleh JPU bahwasanya bahwa jaksa penuntut umum memberikan penekanan pada perbuatan terdakwa dengan menggadaikan laptop milik korban dalam menyatakan hal tersebut tidak telah menimbulkan kerugian. Ketiga, tanggapan terhadap hal yang meringankan. Kami mengapresiasi pengakuan jaksa penuntut umum atas adanya hal-hal yang meringankan. Namun pidana yang dituntut tetap tidak mencerminkan keadilan substantif karena terdakwa telah menunjukkan penyesalan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa tidak memperoleh keuntungan, terdakwa tidak dalam kondisi kejiwaan yang stabil. Oleh karena itu tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh majelis yang mulia tetap terasa berlebihan dan tidak proporsional. Sebagaimana yang kami maksud dalam asas indubio pro reo bahwa fakta persidangan dan alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan kurang cukup untuk menuntut terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Maka kami memohonkan apabila alat bukti yang ditunjukkan tidak cukup kuat dan melihat terdakwa, maka izinkan kami mengutip satu adagium hukum upaya penerapan esto atas hukuman tidak sesuai dengan kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, persidangan yang kami muliakan, berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Akbar Al-Fadil DGP tetap berpendirian pada pembelaan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Untuk itu kami memohon kepada mulia majelis hakim yang mulia agar kiranya memberikan putusan dan hukuman yang seringan-ringannya sesuai dengan pledoi yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya. Hormat kami kuasa hukum terdakwa Advokat Idris SHMH, Advokat Jelati Sulastri SHMH, Advokat Fitrian SHMH. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik. Bagaimana sebelum umum, apakah ada tanggapan? Baik. Penasihat hukum terdakwa, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Baik.
Baik, dikarenakan penuntut umum pada surat tuntutannya dan penasihat hukum pada perkembangannya, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan oleh kami majelis hakim. Dan kami majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun berkas putusannya. Paling berat 7 hari ke depan tanggal berapa? Baik, kedua hari ke depan yaitu pada hari Rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024. Baik. Diperintahkan untuk penuntut umum dan jaksa dan penasihat hukum terdakwa untuk tetap hadir dalam persidangan berikutnya. Baik. Dengan ini sidang hari ini saya tunda sampai 7 hari ke depan pada tanggal 4 Desember 2024. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Persidangan selesai, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, terima kasih. Siap semua. Jaksa penuntut umum siap. Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap. Siap, Yang Mulia. Sidang lanjutan Rabu 4 Desember 2024. Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register perkara 228 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Gorontalo atas nama terdakwa Akbar Afandi BGP. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa siap hari ini? Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan oleh kami majelis hakim bahwa untuk jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan dengan baik. Baik. Putusan nomor register perkara 228 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Gorontalo. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa atas nama Akbar Afandi, identitas lainnya dianggap telah dibacakan, penahanan dianggap telah dibacakan. Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Akbar Afandi BGP bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaimana adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana yang dimaksud pasal 372 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menghukum terdakwa Akbar Afandi BGP dengan penjara selama 2 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa akan tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit laptop beserta charger. Menimbang berdasarkan fakta di persidangan di mana terdakwa dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum dan atas pertanyaan majelis hakim bahwa identitas terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu terdakwa yaitu Akbar Afandi BGP adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut. Menimbang bahwa di samping itu terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh
majelis hakim dan penuntut umum, sehingga menurut majelis hakim dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah pada diri terdakwa, namun demikian unsur ini baru dapat dinyatakan terbukti apabila unsur yang lain dalam dakwaan ini telah dapat terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Menimbang bahwa menurut memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginisiasi terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginisiasi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Menimbang bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi, tidak hanya sebagai dikehendaki dan menginisiasi, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinisiatifan itu. Gradasi kesengajaan tersebut yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud objek al-ormed. 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. 3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa merugikan saksi-saksi korban, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, keadaan yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk pembayaran biaya perkara. Memperhatikan pasal 372 UH Pidana Junto, pasal 64 UH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Baik, terdakwa dimohon untuk berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Akbar Apel DGP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit laptop merek HP warna silver beserta charger. Demikian diputuskan dalam sidang pemusatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo oleh kami Syahrul Fikri Mamu, SHMH sebagai hakim kedua, Rifka Amalia Banglo, SHMH sebagai hakim anggota 1, dan Maudie dari SHMH sebagai hakim anggota 2, serta Yasir Al-Habsi, SH sebagai panitia pengganti. Baik, terdakwa silakan duduk. Baik, saudara terdakwa, bagaimana? Apakah memiliki tanggapan atas putusan tersebut? Baik, jaksa penuntut umum.
Dan dan penasihat hukum. Baik, dikarenakan penuntut umum masih pikir-pikir serta terdakwa dan penasihat hukum terdakwa masih pikir-pikir, maka putusan ini belum berkekuatan hukum tetap sampai dengan 7 hari ke depan atau sampai dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Baik, untuk itu sidang pengadilan negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor Mister perkara 28 garing pidana biasa garing 2024 garing pengadilan negeri Gorontalo dinyatakan selesai. Persidangan selesai, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.